membahas persamaan garis singgung bagian parabola. Perkenalkan, saya Estefania Mars Nugroho, nomor absen 11 dari kelas 12A. Saya Delvina Adriani, nomor absen 14 dari kelas 12A. Saya Fadla Inova, nomor presensi 13, kelas 12A. Terdapat dua bentuk persamaan garis singgung melalui satu titik pada parabola, yaitu dengan bentuk pertama, garis singgung dengan parabola memiliki puncak 0,0. Lalu yang kedua adalah persamaan garis singgung melalui satu titik pada parabola dengan puncak A, B. Dengan sini puncaknya adalah 2,3. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembuktian rumus persamaan garis singgung melalui satu titik pada parabola. Lalu untuk pembahasan pertama mengenai persamaan garis singgung pada parabola adalah persamaan garis singgung melalui suatu titik pada parabola dengan titik puncak parabola adalah 0,0. Diketahui suatu persamaan parabola adalah y kuadrat sama dengan 4px dan persamaan garis y sama dengan mx plus n menyinggung suatu titik yaitu titik s dan koordinat x1, y1. Maka berlaku persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Persamaan garis tersebut akan kita substitusikan, maka mx plus n kita kuadratkan sama dengan 4px. Mx plus n kita kuadratkan, maka hasilnya adalah m kuadrat x kuadrat ditambah 2mnx ditambah dengan n kuadrat sama dengan 4px. Kita pindah ruas, maka m kuadrat x kuadrat plus 2mnx dikurang 4px ditambah n kuadrat hasilnya adalah 0. Sehingga m kuadrat x kuadrat ditambah, kita sederhanakan, maka 2mn dikurang 4p kita kalikan dengan x ditambah dengan n kuadrat. Sehingga berlaku m kuadrat sebagai a, 2mn min 4p sebagai b, dan n kuadrat adalah c. Karena melalui suatu titik dengan koordinat x1, y1, maka dapat kita cari absis dan ordinatnya. Untuk rumus absis atau x1 sama dengan min b per 2a. Karena b sudah kita ketahui, maka min 2mn dikurangi 4p lalu dibagi dengan 2a. Dengan a sudah kita ketahui sebagai n kuadrat, maka 2n kuadrat. Sehingga x1 sama dengan min 2mn ditambah 4p per 2n kuadrat. Karena bagian atas 2 dan 4, maka dapat kita bagi dengan 2. Sehingga kita berubah menjadi persamaan yang lebih sederhana, yaitu x1 sama dengan min 2 kita bagikan dengan 2, maka hasilnya min 1, min mn ditambah 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2, sehingga 2p. Lalu karena sudah kita bagikan, maka angka 2 di bawah ini hilang, sehingga persamaan totalnya adalah x1 sama dengan min mn plus 2p per n kuadrat. Untuk mempermudah, kita pindahkan 2p menjadi di depan dan negatif mn kita rubah menjadi yang di belakang, sehingga x1 sama dengan 2p min mn per n kuadrat. Lalu selanjutnya dapat kita cari ordinatnya atau y1 menggunakan persamaan y1 sama dengan mx1 plus n. Karena x1 sudah kita ketahui, maka kita substitusikan y1 sama dengan m dengan x1 adalah 2p min mn per n kuadrat ditambahkan dengan n. Maka n kita kalikan dengan x1, hasilnya adalah y1 sama dengan 2pm min n kuadrat n per n kuadrat. Agar bisa dijumlahkan, maka n kita kalikan dengan n kuadrat, sehingga n kuadrat plus n kuadrat n per n kuadrat. Dan kita coba jumlahkan, maka hasilnya adalah y1 sama dengan 2pm. Karena ini negatif dan positif, dapat kita coret saja, sehingga hasilnya adalah y1 sama dengan 2pm per n kuadrat. Lalu dapat kita sederhanakan, dengan yang atas kita bagikan dengan m dan yang bawah kita bagikan dengan m, sehingga hasilnya adalah y1 sama dengan 2p per n. Lalu dari persamaan tersebut dapat kita cari gradiennya. Gradien atau m dari persamaan tersebut adalah m sama dengan 2p per y1. Sehingga berlaku juga karena melalui suatu titik x1, y1, maka berlaku persamaan y1 kuadrat sama dengan 4p x1. Karena y1 sudah kita ketahui, maka kita substitusikan 2p per m kita kuadratkan sama dengan 4p. x1 sudah kita ketahui, maka kita substitusikan 2p min mn per n kuadrat. Lalu kita kalikan, 2p dikuadratkan adalah 4p kuadrat, n kita kuadratkan adalah n kuadrat sama dengan, kita kalikan 4p dikalikan dengan
2P adalah 8P kuadrat dikurangi dengan MN kita kalikan dengan 4P, maka hasilnya adalah 4P MN per M kuadrat. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan ruas terdapat M kuadrat, maka dapat kita coret atau kita hilangkan, maka hasilnya adalah 4P kuadrat. Karena di 8P dengan variabel sama, dapat kita pindah ruas, maka 4P kuadrat dikurangi 8P kuadrat sama dengan negatif 4P MN. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan ruas terdapat negatif 4P, maka dapat kita bagi. Sebelah kiri ruas kita bagikan dengan negatif 4P, dan sebelah kanan ruas kita dapat bagi dengan negatif 4P juga. Maka hasilnya adalah P sama dengan M kali M. Lalu dapat kita ketahui suatu persamaan M sama dengan P per M. Dengan persamaan M sama dengan P per M dapat kita sederhanakan, dapat kita substitusikan. Karena persamaan M atau gradien sudah kita ketahui, maka M sama dengan P per M adalah 2P per Y1. Maka dapat kita kalikan, kita rubah. Karena dibagi, maka dapat kita kalikan, tapi kita balik. Maka M sama dengan P dikalikan dengan Y1 per 2P. Dengan P dan 2P dapat kita coret, sehingga P di sini hilang. Dan angka 2P berubah menjadi 2, sehingga N sama dengan Y1 per 2. Lalu dengan persamaan garis Y sama dengan MX plus N dapat kita substitusikan. Dengan M sudah kita ketahui, yaitu 2P per Y1 kita kali dengan X ditambah N adalah Y1 per 2, maka menghasilkan Y kali Y1. Hal ini dikarenakan untuk menghilangkan Y1 di sebelah kanan ruas, maka di sebelah kanan dan sebelah kiri ruas kita kalikan dengan Y1. Sebelah kiri ruas kita kalikan dengan Y1, maka Y dikalikan Y1. Karena kita kalikan dengan Y1, maka hilang, sehingga hanya 2PX ditambah Y1 per 2 kita kalikan dengan Y kuadrat, hasilnya adalah Y1 kuadrat per 2. Dengan karena Y1 kuadrat sudah kita ketahui tadi, Y1 kuadrat adalah 4PX1, maka dapat kita substitusikan ke persamaan ini. Hasilnya adalah Y dikalikan dengan Y1 sama dengan 2PX ditambah 4PX1 per 2. Dengan 4PX1 per 2 dapat kita sederhanakan, sehingga rumusnya ada persamaannya adalah Y dikalikan dengan Y1 sama dengan 2PX ditambah 2PX1. Persamaannya dapat kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah Y dikalikan dengan Y1 sama dengan 2P dikalikan dengan X1 ditambah X. Maka dengan prinsip yang sama, jika suatu parabola memiliki titik puncak A, B, maka menghasilkan rumus dari rumus awal, persamaan awal adalah X min A kuadrat sama dengan 4P dikalikan dengan Y min B, maka menghasilkan persamaan garis singgung X1 kurangi A dikalikan dengan X min A sama dengan 2P dikalikan dengan Y1 ditambah Y dikurangi 2B. Agar lebih paham, kita kerjakan satu contoh soal, yaitu dengan diketahui suatu persamaan parabola adalah X plus 1 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan Y min 1 melalui suatu titik, yaitu titik T, yaitu dengan koordinat 3,5. Untuk membuktikan apakah ini adalah parabola, maka dapat kita masukkan, yaitu dengan 3 adalah X dari sini, tambah 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 16. Lalu sebelah kanan ruas kita kalikan dengan 4 dikali Y adalah 5, maka 5 dikurangi 1 adalah 4, sehingga 4 dikali 4 adalah 16. Sebelah kiri dan sebelah kanan ruas adalah 16, maka ini membuktikan bahwa ini adalah parabola. Lalu dari persamaan ini, X min A kuadrat sama dengan 4P dikalikan Y min B menghasilkan suatu persamaan garis singgung, yaitu X1 min A dikalikan dengan X min A sama dengan 2P dikalikan Y1 plus Y min 2B. Maka dapat kita gunakan persamaan tersebut. Dengan 3 adalah X1, 3 ditambah 1 dikalikan dengan X A di sini adalah min 1, maka 3 plus 1 dikalikan dengan X plus 1 sama dengan 2P. P kita dapatkan dari di sini, persamaan awalnya adalah 4P, dengan di sini adalah 4, maka 4P sama dengan 4, sehingga P adalah 1. Maka 2 dikali 1, lalu dikali dengan Y plus Y1 adalah 5, maka Y ditambah 5 dikurangi dengan 2, P
di sini berlaku positif 1. Maka hasilnya adalah 4x ditambah 4 sama dengan 2y plus 6. Sehingga dapat kita sederhanakan, kita bagikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2x plus 2 sama dengan y plus 3. Kita pindah ruaskan angka 3 ke sebelah kiri. Kita jadikan satu dengan ini, maka hasilnya adalah y sama dengan 2x plus 2 min 3. Maka hasil akhirnya adalah y sama dengan 2x min 1. Saya akan menjelaskan persamaan garis sindung yang melalui titik di luar parabola. Jika sebuah titik di luar parabola, maka dapat dibuat tepat dua buah garis sindung parabola yang melalui titik tersebut. Seperti gambar. Jadi ini ada parabola, dan jika titiknya itu di luar parabola, maka akan ada dua garis yang menyinggung parabola tersebut. Selanjutnya, jika titik terletak di luar parabola, tahap-tahap mencari persamaan garis singgungnya yang ditarik dari titik tersebut adalah: yang pertama, menentukan persamaan garis polar yang rumusnya itu sama dengan persamaan garis singgung di titik pada parabola. Yang kedua, substitusikan persamaan garis polar ke persamaan parabola, didapatkan dua titik singgung. Jadi dari cara dua ini kita akan memperoleh dua titik singgung. Dan yang ketiga yaitu mencari persamaan garis singgung pada masing-masing titik singgung. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung parabola x kuadrat sama dengan y yang dapat ditarik dari titik 1,3. Yang pertama, kita harus menentukan apakah titik tersebut itu di luar atau di dalam parabola. Nah, caranya dengan kita membandingkan titik yang diketahui ini dengan persamaan garis singgung, dengan persamaan parabolanya, yaitu x kuadrat sama dengan y. Nah, kita masukkan saja x kuadrat, yaitu 1 dikuadratkan, dan y-nya adalah min 3. Nah, jika ruas kiri itu lebih besar, maka titik tersebut itu berada di luar parabola. Nah, ini kan yang ruas kiri lebih besar, jadinya titik tersebut benar berada di luar parabola. Kemudian kita mencari P yaitu 4P sama dengan 1, P sama dengan 1/4. Kemudian kita akan mencari persamaan garis polarnya, yaitu rumusnya itu sama dengan persamaan garis singgung titik pada parabola. X sama dengan 2P kali Y plus Y1. Kita masukkan saja, X1-nya adalah 1, sehingga adalah 1X sama dengan 2P. 2P didapatkan dari sini, dikali dengan Y min 3. Y1-nya itu adalah min 3. Nah, kemudian kita langsung kerjakan saja, yaitu adalah menghasilkan 2 langsung pindah di ruas kiri sehingga menjadi 2x sama dengan y min 3. Y sama dengan 2x plus 3. Kemudian setelah kita mencari persamaan garis polar, kita substitusikan y dari garis polar ini ke persamaan parabolanya, yaitu x kuadrat sama dengan y. X kuadrat sama dengan y-nya dari sini, yaitu 2x plus 3. Sehingga jika dipindah ke ruas kiri semua menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x min 3 dan x plus 3. X sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Jika sudah kita dapat dua titik singgung, maka kita dapat mencari titik y-nya. Nah, yaitu dengan cara mensubstitusikan ini ke sini, yaitu persamaan garis polarnya yang sudah kita dapat tadi. Y sama dengan 2x plus 3, kemudian y sama dengan 2 dikali x-nya, ini sudah kita dapat dari sini. Langsung dimasukkan saja, plus 3. Y sama dengan 9,
Dan untuk yang ini juga Y sama dengan 2X plus 3, Y sama dengan 2 kali min 1, yaitu didapatkan dari sini plus 3, sehingga Y sama dengan min 1. Kemudian kita akan mendapat titik 3,9 dan min 1 dengan 1. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari kesamaan garis singgungannya. PGS yang pertama yaitu X1X sama dengan 2P dikali Y plus min 1. Nah, kita 3X itu tiganya itu dari sini. Ini X1, ini Y1. 3X sama dengan 2 dikali P. P-nya sudah kita dapat tadi yaitu 1/4 dikali Y plus 9. 9 itu yang 1 didapatkan dari sini, sehingga menjadi, jika ini 2 dipindah ke ruas kiri menjadi 6X sama dengan Y plus 9, Y sama dengan 6X min 9. Ini adalah kesamaan garis singgung parabola yang pertama. Yang kedua, kesamaan garis singgung yang kedua yaitu X1X sama dengan 2P dikali Y plus Y1. Nah, kita masukkan X1-nya yaitu dari sini menjadi min 1X sama dengan 2 dikali P-nya 1/4 dikali dengan Y plus 1. Y1-nya ini dapatkan dari sini, sehingga 2 menghasilkan min 2X sama dengan Y plus 1 dan Y-nya sama dengan min 2X min 1. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung parabola pada gradients. Yang pertama, persamaan X kuadrat sama dengan 4PY dipusatkan 0,0 searah dengan sumbu Y. Ini grafik dari persamaan tersebut. Misal, persamaan garis lurus yang menyinggung parabola Y sama dengan mx plus n menyinggung parabola dengan persamaan X kuadrat sama dengan 4PY. Jadi, langkah pertamanya, substitusikan Y ke persamaan X kuadrat sama dengan 4PY. X kuadrat 4P, Y-nya dimasukkan dari sini, mx plus n. Maka menjadi X kuadrat 4PX plus 4PN. X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4PMX min 4PN sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 1, B-nya min 4PM, C-nya min 4PM. Langkah kedua, menentukan nilai diskriminan. D sama dengan 0, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya dimasukkan dari B yang sudah diketahui saat substitusi Y. Jadi min 4PM kuadrat dikurangi 4 kali 1, satunya dari A yang diperoleh dari substitusi Y. Yang kedua min 4PN yang diperoleh dari C saat substitusi. Lalu min 4PM dikuadratkan menjadi 16P kuadrat M kuadrat ditambah 16PN sama dengan 0. 16P kuadrat M kuadrat sama dengan min 16PN. M kuadrat sama dengan min 16PN per 16P kuadrat. M kuadrat sama dengan min N per P. PM kuadrat sama dengan min N. N sama dengan min PM. Langkah ketiga, substitusikan N ke PGS gradient. Y sama dengan mx plus N. N-nya kan sudah diperoleh dari langkah kedua tadi, min 4PM. Jadi tinggal dimasukkan Y sama dengan mx plus min 4PM kuadrat. Jadi PGS parabola X kuadrat sama dengan 4PY di pusat 0,0 searah sumbu Y adalah Y sama dengan 4X min 4PM kuadrat. Yang kedua, persamaan Y kuadrat sama dengan PX di pusat 0,0 searah dengan sumbu X. Ini untuk grafik persamaannya. Misal, persamaan garis lurus yang menyinggung parabola Y sama dengan mx plus n yang menyinggung parabola Y sama dengan 4px. Langkah pertama, substitusikan Y ke persamaan Y sama dengan 4x. Y dimasukkan mx plus n kuadrat
min 4p kuadrat min 4m kuadrat dikali n kuadrat sama dengan 0. Diperoleh 4m kuadrat n kuadrat min 16mnp kuadrat ditambah 16p kuadrat dikurangi 4m kuadrat n kuadrat sama dengan 0. 4m kuadrat n kuadrat kan sama dengan sini, jadi bisa dicoret lalu hilang menjadi 16mnp sama dengan min 16p kuadrat. N sama dengan p kuadrat per mp, jadi n sama dengan p per m. Langkah ketiga, substitusikan n ke PGS gradien. Rumusnya y sama dengan mx plus n. N-nya kan sudah diketahui dari diskriminan yang tadi. Jadi tinggal dimasukkan y sama dengan mx plus p per m. Jadi PGS yang gradien y kuadrat sama dengan 4px di pusat 0,0 searah sumbu x adalah y sama dengan mx plus 4 per m. Pembahasan ketiga yaitu mengenai persamaan x a kuadrat sama dengan 4p y min b di pusat a, b searah dengan sumbu y. Ini untuk grafik persamaannya. Lalu misal persamaan garis lurus yang menyinggung parabola y sama dengan mx plus c menyinggung parabola dengan persamaan x min a kuadrat sama dengan 4p y min b. Lalu langkah pertama, substitusikan y ke persamaan. Persamaan yang ini tadi x min a kuadrat sama dengan p 4p kurung buka mx plus c min b kurung tutup x kuadrat min 2ax plus a kuadrat sama dengan 4pm x plus 4pc min 4pb x kuadrat min 2ax min 4pm x plus a kuadrat min 4pc plus 4pb sama dengan 0. Jadi a nya 1, b nya min 2 min 4pm, c nya a kuadrat min 4pc plus 4pb sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan nilai diskriminannya. Dia sama dengan 0. B kuadrat min 4ac sama dengan 0. B nya dimasukkan min 2a min 4pm kuadrat lalu min 4, a nya dimasukkan 1, c nya dimasukkan a kuadrat min 4pc plus 4pb sama dengan 0. Menjadi 4a kuadrat sama dengan ditambah 16pma ditambah 16p kuadrat m kuadrat dikurangi 4a ditambah 16pc dikurangi 16pb sama dengan 0. 16pma ditambah 16p kuadrat m kuadrat ditambah 16pc dikurangi 16pb sama dengan 0. ma ditambah p m kuadrat ditambah c min p sama dengan 0. Jadi c nya p min ma min pm kuadrat. Langkah ketiga, substitusikan c ke PGS gradien. Gradiennya y sama dengan mx plus c. Y sama dengan mx plus kurung buka b min ma min p m kuadrat sama dengan mx plus mx min ma plus b min pm kuadrat sama dengan kurung buka x min a kurung tutup m plus b min pm kuadrat. Y min b sama dengan m kurung buka x min a kurung tutup min pb. Jadi PGS parabola y mx plus c di pusat a, b searah dengan sumbu y adalah y min b sama dengan m kurung buka x min a kurung tutup dikurangi pm kuadrat. Untuk selanjutnya, persamaan y min b kuadrat sama dengan pm x min a di pusat a, b searah dengan sumbu x. Ini untuk grafik dari persamaannya. Misal persamaan garis lurus yang menyimpang parabola y sama dengan mx plus c menyinggung y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Langkah pertama, substitusikan y ke persamaan y min
min X dikurangi 4P C sama dengan 4PX min 4AX X min A. M kuadrat X kuadrat ditambah kurang 2 MC min 4 min 2 MB dikurangi 4C kurang tutup X plus B kuadrat plus C kuadrat min 2BC plus 4PA sama dengan 0. A-nya M kuadrat, B-nya 2MC min 2MB min 4, C-nya B kuadrat, C kuadrat min 2BC plus 4PA. Kedua yaitu menentukan diskriminan. Y sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dimasukkan B-nya 2MC min 2MB min 4PM kuadrat. Ini adalah B dikurangi 4. A-nya dimasukkan M kuadrat, C-nya dimasukkan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC plus 4PA sama dengan 0. Lalu dikerjakan menjadi 4M kuadrat C kuadrat ditambah 4M kuadrat B kuadrat ditambah 16P kuadrat dikurangi 8M kuadrat BC min 16PM CP ditambah 16MPB sama dengan min 4M kuadrat B kuadrat min 4M kuadrat C kuadrat ditambah 8M kuadrat BC dikurangi 16M kuadrat PA sama dengan 0. Lalu menjadi 16 kuadrat min 16M CP ditambah 16M PB dikurangi 16M kuadrat PA sama dengan 0. Lalu menjadi 16P kurang buka P min MC plus MB min M kuadrat A kurang tutup sama dengan 0. Lalu menjadi P min MC plus MB min M kuadrat sama M kuadrat A sama dengan 0. Lalu menjadi min MC M kuadrat A min MB min P. Lalu untuk menjadi C-nya yaitu M kuadrat A min MB min P per min M. Lalu menjadi C sama dengan min MA plus B plus M per P. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu mensubstitusikan C, di mana Y sama dengan MX plus C. Nah, tadi kan C-nya kan min MA plus B plus P per M. Jadi tinggal dimasukkan Y sama dengan MX plus min MA plus B plus P per M. Lalu menjadi MX min MA plus B plus P per M. Lalu MX-nya berubah menjadi X min A M ditambah B ditambah P per M. Lalu menjadi Y min B sama dengan M kurang buka X min A kurang tutup plus P per M. Jadi PGS parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A di pusat A sama B pada sumbu X adalah Y min B sama dengan M X min A ditambah P per M. Selanjutnya kita di sini akan membahas contoh soal PGS parabola pada gradients. Di sini diketahui contoh soal tentukan PGS parabola Y kuadrat ditambah 6Y min 8X plus 25 sama dengan 0 tegak lurus dengan garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Yang pertama kita menentukan persamaan parabolanya dulu, yaitu Y kuadrat min 6Y min 8X plus 25 sama dengan 0. Lalu dimasukkan Y kuadrat plus 6Y sama dengan 8X min 25. Lalu Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 8X min 25 plus 9. Lalu menjadi Y plus 3 kuadrat sama dengan 8X min 16. Lalu menjadi Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 kali 2 X min 2. Sehingga menjadi suatu persamaan baku, yaitu bakunya
sama dengan 4 P X min A. Didapatkan bahwa persamaan tersebut adalah parabola dengan puncak A, B. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3. Dengan C-nya adalah 2.